Tes. Oke. Satu CPU. Kita ngomongin ya. Terus lagi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu yang terhormat Prof. Iwan dan Bu Marisa selaku penguji pada ujian proyek pada hari ini. Hari ini kami akan presentasikan mengenai tumbukan dan momentum menggunakan simulasi PET Interactive Simulation. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Tevin Jablandrian. Saya Ditya Sofwan Seliman. Nama saya Mas Ansani. Nama saya Sefla Nazaria. Nama saya Tania Maesata Simbolon. Saya Genis Anabila. Yang pertama ada momentum dan impuls. Momentum adalah kelembaman benda dalam gerak atau bisa disebut vektor. Kelembaman adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Nah, kelembaman juga bisa disebut dengan hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja adalah 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Di sini ada P sama dengan mf atau bisa disebut juga momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Selanjutnya adalah impuls atau perubahan dari momentum. Bisa kita lihat dari sini, impuls atau inersia itu sama dengan delta P. Itu adalah penurunan dari rumus gerak lurus berubah berat tekan, yaitu Ft sama dengan Fo plus At, di mana Ft pindah ruas ke sebelah kiri lalu ditambahkan dengan massa. Jadi massa Ft diambil Mfo sama dengan Ft. Lalu M kali V itu sama dengan momentum. Jadi kita bisa ganti dengan PT diambil PO sama dengan FT. Nah, karena PT dan PO itu adalah perubahan, jadi kita bisa ganti dengan delta P. Delta P sama dengan FT atau FT sama dengan I. Jadi kita bisa mendapatkan I sama dengan F delta T, di mana F delta T adalah M, V diambil V aksen. Selanjutnya ada koefisien restitusi. Yang pertama, kita bisa lihat dulu dari video ini. Nah, dari video ini tuh kelihatan koefisien restitusi itu adalah nilai tumbukan. Di mana di video ini ada bola kasti, bola sepak, dan bola basket. Masing-masing ketika tumbukan pertamanya mempunyai ketinggian yang kepantulan yang berbeda. Di mana bola kasti lebih tinggi, terus ada dilanjut dengan bola basket, dan selanjutnya bola sepak. Nah, kita bisa lihat ya ini dia yang disebut namanya nilai tumbukan, perbedaan tumbukan pada setiap benda. Mungkin kalau kita mau gampangnya kita bisa bilang ini karena perbedaan bahan, tapi di sini kita mau lebih fokus ke nilai tumbukannya atau kita kenal dengan koefisien restitusi yang dilambangkan dengan. Nah, terus gimana sih cara kita tahu nilai si koefisien restitusi ini? Caranya itu adalah kita dengan penurunan rumus. Yang pertama kita harus kenal dulu yang namanya hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum itu bunyinya, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Artinya, karena momentum sebelum dan momentum sama dengan total momentum sesudah, berarti kita bisa rumuskan dengan P1 ditambah P2 yang mana itu artinya momentum sebelum, dan P aksen 1 ditambah P aksen 2 yang artinya momentum sesudah. Ya, dari sebelumnya kita udah tahu rumus momentum itu apa, M kali V. Berarti massa kali kecepatan. Karena ini P1 dan P2 berarti massa pertama dikali kecepatan pertama ditambah massa kedua dikali kecepatan kedua sama dengan massa pertama dikali kecepatan setelah tumbukan pertama dan massa kedua dikali kecepatan setelah tumbukan kedua. Dari hukum kekekalan momentum ini kita bisa tahu, kita bisa turunin dengan tadi kan masa hukum kekekalan momentum M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V aksen 1 sama ditambah M2 V aksen 2, yang artinya kalau kita turunin terus dia bakal ada jadi M1 per M2 sama dengan V2 kurang V aksen 2 per V1 kurang V aksen 1. Nah, ini kita dapat persamaan pertama. Kemudian cara kita nyari persamaan keduanya adalah dengan
cara hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan sama. Kita tahu kalau rumus energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial tambah energi kinetik. Nah, ini di turunan selanjutnya kenapa tinggal EK doang? Karena kita tahu di sini kan EP-nya itu di bola ini, si benda yang pertemukan ini dia cuma bergerak di sumbu X, nggak di sumbu Y, nggak bergerak di sumbu Y. Artinya kita bisa bilang sumbu Y-nya ini adalah di 0, koordinat 0. Berarti ketika kita masukkan MGH itu ketinggian itu bisa kita bilang adalah Y-nya 0. Berarti MG kali 0 ya 0. Makanya dari sini kita bisa EP-nya bisa kita nggak masukin. Nah, di sini EK-nya kenapa bisa jadi ada EK1 dan EK2? Ini karena ada dua benda. Yang EK1 untuk benda pertama dan EK2 untuk benda kedua. Lalu dari sini kita masukin aja rumus energi kinetik setengah mv, kita turunin, dapatlah persamaan kedua, yakni M1 per M2 sama dengan V2 kuadrat dikurang V aksen 2 kuadrat per V1 kuadrat dikurang V aksen 1 kuadrat. Nah, dari dua persamaan yang tadi kita dapat, dari hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik, kita bisa turunin lagi. Dimana caranya kita masukin salah satu aja. Di sini kita memasukkan persamaan kedua. Lalu di ruas kiri kita bisa ganti dengan persamaan pertama. Setelah diturunin, dapatlah seperti ini. Nah, ujung-ujungnya dia akan 1 sama dengan dikali min V aksen kedua ditambah V aksen pertama per V1 kurang V2. Nah, dengan penurunan yang panjang ini kita pada akhirnya akan dapat sama dengan min V aksen 2 kurang V aksen 1 per V2 kurang V1. Nah, kenapa ini tiba-tiba satunya jadi E gitu? Karena yang kita pakai di sini adalah tadi lenting sempurna. Yang artinya kita bisa tahu dari sini, kita bisa narik kesimpulan kalau lenting sempurna itu nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Nah, informasi tambahan, nilai koefisien restitusi itu ada di antara angka 0 sampai dengan 1. Mungkin lebih jelas akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya saya akan memberi alasan kenapa kami memilih PET simulation untuk membantu kami dalam menggambarkan konsep dari momentum dan impuls. Jadi, PET sendiri adalah singkatan dari Physics Education Technology. Nah, apa sih PET itu? Jadi PET itu adalah sebuah platform atau sebuah simulasi yang didirikan atau yang dibuat oleh sebuah departemen fisika dari University of Colorado Boulder. Jadi lebih tepatnya para departemen fisika ini, para dosen berkumpul untuk membuat simulasi dalam membantu mereka dalam menjelaskan atau mengembangkan konsep atau hukum-hukum fisika. Tapi tidak hanya itu, PET juga mempunyai konsep yang sama untuk matematika, fisika, biologi, dan juga kimia. Nah, di situ ada satu percobaan yang bisa kita coba untuk membuktikan atau menambah wawasan kita mengenai dengan matematika dan sains. Kenapa kami memilih PET untuk menjelaskan atau menggambarkan secara langsung atau memvisualisasikan konsep momentum dan impuls? Nah, yang pertama itu memungkinkan pengamatan berbagai jenis tumbukan. Karena seperti yang kita tahu, seperti di gambar ini, bahwa misalnya dalam tumbukan itu kita memerlukan massa, posisi, velocity, dan momentum. Nah, kita bisa lihat, mungkin dalam percobaan nyata kita bisa lihat massa, posisi, dan juga velocity secara langsung atau kecepatan secara langsung. Tapi di sini kita ingin memahami lebih lanjut atau memahami lebih dalam bagaimana sebenarnya konsep tumbukan atau momentum dan impuls tersebut. Dengan menggunakan PET, kita di sini bisa lihat fitur-fitur seperti ada kinetic energy. Saat kita melakukan percobaan secara langsung, tentunya kita juga akan memperhatikan banyak faktor seperti gaya dorong apabila kita menggunakan kedua tangan untuk mendorong, ataupun hambatan udara. Ya, selain itu kami juga akan memvisualisasikan secara langsung. Kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari seperti bermain biliar di gambar ini, kita akan melihat tumbukan tapi itu secara langsung dan tidak konstan. Tapi kalau misalnya kita lihat secara PET, nah itu tuh ada bagian dimana kita bisa lihat secara langsung gimana sih proses momentum dan impuls itu terjadi, seperti energi kinetiknya atau kecepatannya atau perubahan kecepatannya dan waktunya juga.
Nah, selain itu, di PET juga kita bisa menampilkan perbandingan keadaan sebelum dan sesudah tumbukan dengan jelas. Jadi kalau misalnya kita masih belum memahami konsep, kita bisa mengulang-ulang simulasi PET tersebut. Seperti ada tombol pengulangan di sini dan tombol slow yang saya bilang tadi. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan tentang lenting sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dari penurunan rumus koefisien restitusi, lenting sempurna adalah jenis tumbukan ideal di fisika, di mana momentum total dan energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Artinya, tidak ada energi atau kinetik yang hilang, sehingga benda terpental kembali dengan kecepatan relatif yang sama besar, namun berlawanan arah searah dengan sebelum tumbukan. Di sini kita sudah melakukan percobaan tentang lenting sempurna pada web PET. Di sini bisa diamati bahwa masanya tetap sama-sama 2 kg dan posisinya sama, hanya berlawanan arah, serta velocity atau kecepatannya sama-sama 1 meter per second. Dan di sini adalah hasil dari momentumnya. Dan di sini adalah hasil dari energi kinetiknya. Bila kita coba mulai, bisa dilihat bahwa bola sesudah dan sebelum tumbukan, energi kinetiknya tetap, velocity juga tetap, dan hasil momentumnya juga tetap. Pada lenting sempurna, nilai koefisien restitusi yaitu sama dengan 1, di mana hukum kekekalan momentum berlaku, lalu hukum kekekalan energi mekanik juga berlaku. Oke. Selanjutnya ada lenting sebagian. Lenting sebagian itu kondisi di mana benda bergerak, masih bergerak setelah tumbukan dengan energi kinetik yang hilang. Lalu di sini selanjutnya itu ada percobaan menggunakan PET. Oke, di sini ada video percobaannya tentang lenting sebagian. Bisa kita lihat. Kita bisa lihat pas awal yaitu kita menggunakan massa sebesar dua benda yang sama, lalu posisinya dengan berlawan arah, lalu dengan kecepatan yang sama. Lalu dengan hasil momentum sebesar 2 dan energi kinetik awalnya itu 2. Lalu setelah tumbukan akan menjadi kecepatannya itu berkurang menjadi setengah, dan juga momentumnya itu menjadi setengah, lalu energi kinetiknya jadi berkurang. Nah, sesuai dengan video tersebut kita bisa tahu nih apa ini lenting sebagiannya. Koefisien restitusinya itu 0, E-nya itu kurang dari 0, kurang dari 1 juga. Lebih dari 0, kurang dari 1. Nah, untuk HKM-nya itu berlaku karena dia sebelum dan sesudahnya itu menghasilkan 0 momentum. Dan juga untuk HKM-nya itu berbeda dikarenakan pas awalnya itu 2 joule dan setelah tumbukannya itu menjadi 0,5. Lalu untuk energi yang hilangnya itu sebesar 1,5, yang dimana itu bisa berubah menjadi bunyi, panas, bisa juga berubahnya bentuk bendanya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tidak lenting. Berbeda dengan 2 sebelumnya, yang dimana lenting sempurna dan lenting sebagian itu mengeluarkan energi kinetik. Walaupun energi kinetik yang dikeluarkan pada lenting sebagian itu hanya tidak sepenuhnya atau 100% dari energi kinetik, tapi di lenting sebagian itu tetap ada energi kinetiknya. Berbeda dengan tidak lenting. Ketika benda pertama dan benda kedua bertabrakan di tengah, maka kedua benda tersebut akan menghasilkan V aksen adalah 0. Kenapa begitu? Karena di sini itu
mereka bertemu dan menyebabkan V aksen adalah 0. Dan sekarang merupakan simulasi video dari aplikasi PET. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, momentum itu merupakan sebuah vektor yang dimana vektor memiliki arah. Kita di sini menggunakan arah sumbu X, velocity X, dan Px, momentum X, dan posisi X. Kenapa kita tidak menggunakan Y? Karena posisi Y di sini adalah, jika kita gariskan sumbu, adalah 0. Dan kita punya sebuah informasi di sini, massa 2 kg, posisi pertama itu ada di posisi 1, dan kemudian bergerak dengan kecepatan 1. Jika kita menghitung energi kinetik yang dikeluarkan, maka kita menggunakan rumus setengah mv kuadrat. Dan jika kita hitung, maka kita akan mendapatkan nilai 1. Tapi di sini kita menggunakan dua buah bunda. Jadi ketika kita jumlahkan nilai energi kinetik kedua buah benda ini, kita akan mendapatkan nilai 2 Joule. Dan ketika kita mulai videonya, boom, nilai energi kinetik adalah 0. Ini seperti dengan sesuai dengan teori bahwa energi kinetik yang dikeluarkan itu akan semuanya dikeluarkan, atau dibilangnya adalah energi kinetik awal jika mereka sudah bertabrakan akan berubah menjadi energi panas, energi bunyi ataupun deformasi benda. Dan di sini kita tahu benda ini mengalami deformasi ataupun lantainya yang kasar, sehingga V aksen atau V setelah tumbukan itu adalah 0. Jika kita menggunakan rumus koefisien restitusi E, kita masukkan rumus V2 aksen dengan V1 aksen, itu akan bernilai 0. V2 aksen minus V1 aksen per V2 min V1 nilainya adalah 0. Maka di sini sesuai dengan teori. Lalu hukum kekuatan momentum, yang dimana momentum awal akan sama dengan momentum akhir, itu juga sesuai, itu berlaku. Kemudian tidak sesuai dengan hukum kekuatan energi mekanik, karena sudah saya bilang tadi bahwa energi kinetiknya itu berubah menjadi energi panas, energi bunyi, ataupun deformasi benda tersebut. Kemudian jika kita ingin menghitung energi kinetik yang hilang, kita tinggal mengurangi energi kinetik awal, yaitu berjumlah 2, dan energi kinetik setelah tumbukan itu bernilai 0. Maka energi kinetik yang berkurang atau yang dikeluarkan adalah sebesar 2 Joule. Nah, dari pembahasan tadi kita terdapat kesimpulan. Yang pertama, momentum merupakan besaran vektor yang dipengaruhi massa dan kecepatan. Yang kedua, impuls merupakan perubahan momentum yang terjadi akibat gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Yang ketiga, hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum sebelum dan sesudah adalah sama. Dan yang keempat, tumbukan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, lenting sempurna, kedua lenting sebagian, dan yang terakhir tidak lenting sama sekali. Next. Terima kasih. Belum. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.